Anda kembali di berita utama bersama saya Astri Gunawan. Kami akan menghadirkan dua topik pilihan dalam sepekan, mulai dari nestapa pasien BPJS yang dihina saat curhat di media sosial dan kasus mutilasi yang menimpa seorang pria di Depok, Jawa Barat. Kita ke topik pertama. 8 jam bukan sekadar hitungan waktu saat seorang pasien harus menunggu ruang inap di tengah kondisi yang kian melemah. Lewat media sosialnya, Yurizal, seorang pasien BPJS, mencoba menyampaikan keluh kesahnya, berharap ada yang mendengar di balik layanan kesehatan yang seharusnya memberikan rasa aman. Namun curahan hati Yurizal justru dibalas cibiran oleh oknum petugas medis yang seharusnya menjunjung tinggi etika dan profesionalisme. Jika seorang nakes yang seharusnya menjadi garda terdepan di rumah sakit justru mencibir, lalu siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab? 8 jam belum dapat ruangan, gak mau spill RS-nya soalnya gue pakai BPJS. Lewat kalimat sederhana, ia mengungkapkan kegelisahannya di media sosial. Beragam tanggapan mengalir, ada yang bersimpati, ada pula yang membagikan pengalaman serupa hingga memicu diskusi panjang. Alih-alih mendapatkan dukungan dan simpati, curahan hati Yurizal justru dibalas dengan berbagai komentar bernada nirempati. Bahkan sejumlah akun yang diidentifikasi sebagai tenaga kesehatan dan dokter ikut melontarkan tanggapan yang dinilai bernada sinis. Reaksi itu pun memperpanjang perbincangan di dunia maya dan memunculkan perdebatan tentang empati di tengah keluhan seorang pasien BPJS. Kabar duka pun datang menyelimuti. 8 hari setelah mengunggah curahan hatinya di media sosial, Yurizal dinyatakan meninggal dunia. Pihak keluarga mengungkapkan almarhum tak pernah bercerita mengenai penyakit yang dideritanya sehingga kepergiannya menjadi pukulan mendalam bagi orang-orang terdekatnya. Semasa hidup, Yurizal dikenal aktif sebagai Master of Ceremony atau MC khususnya untuk acara pernikahan dengan sosok yang hangat, ramah, dan mudah akrab dengan siapa saja. Kepergian Yurizal tak hanya meninggalkan duka bagi keluarga, tetapi juga menyisakan penyesalan bagi mereka yang sebelumnya menuliskan komentar bernada sinis di media sosial. Dihujani kecaman warganet, sejumlah tenaga kesehatan akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan mengakui bahwa kata-kata mereka tidak pantas dan telah melukai hati keluarga almarhum. Permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal beserta keluarga. Saya menyadari hal itu sangatlah tidak pantas dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Yurizal. Semoga amal ibadahnya dapat diterima di sisi Allah. Amin. Yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yurizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga. Saya menyadari kesalahan saya dan ketidakprofesionalan saya sebagai tenaga kesehatan. Komentar nirempati oleh nakes jelas menyalahi etika. Namun kondisi ini tak bisa dilepaskan dari persoalan sistem kesehatan yang masih belum sehat. IDI menyoroti efisiensi besar-besaran anggaran kesehatan yang dinilai berdampak pada layanan kesehatan yang belum merata dan optimal. Sakit mereka yang bertugas juga seperti itu. Kalau memang sama, ini ada masalah di pelayanan kesehatan. Kedokteran itu tidak boleh melakukan diskriminasi. Ini tugas pemerintah gitu loh. Untuk melakukan pembiayaan tidak boleh, efisiensi di bidang kesehatan itu tidak boleh. Apalagi di dalam mutu pelayanan. Jadi negara harus membiayai sesuai dengan kebutuhannya.
Terkait kasus ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku merasa gagal setiap kali mendengar ada pasien yang meninggal dunia. Ia pun berkomitmen terus membenahi pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas dan SDM kesehatan, agar tak ada lagi pasien dan keluarga yang merasa terabaikan. Jadi setiap ada yang meninggal itu hati saya sedih. Apalagi kalau meninggalnya muda, saya merasa saya sebagai Menkes tuh gagal, kok teman-teman kita tuh ada yang meninggal muda. Jadi harusnya memang kita usahakan memberikan layanan terbaik lah, agar mereka bisa usianya lanjut sampai ke 76. Kekurangan itu ada, itu yang harus kita perbaiki, baik di fasilitas kesehatannya, di alat-alat kesehatannya, maupun di SDM kesehatannya.